Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 4 kita telah mempelajari gerak lurus. Sekarang kita akan belajar gerak parabola. Gerak parabola ini sebenarnya salah satu penerapan dari gerak lurus ya, karena merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Masih ingat kan? Sebelum kita masuk ke gerak parabola, saya ingin kalian memahami terlebih dahulu gerak suatu benda yang secara serentak dipengaruhi dua gerak lurus beraturan yang arahnya berlainan, sehingga menghasilkan paduan gerak. Jadi, subbab pertama yang akan kita bahas yaitu perpaduan dua gerak lurus beraturan. Biar lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Seseorang menyeberangi sungai yang lebarnya 100 meter dengan sebuah perahu motor yang diarahkan tegak lurus dengan arah sungai. Sambil dibayangkan ya. Kelajuan motor penggerak perahu itu adalah 54 km per jam. Jika kecepatan arus sungai adalah 28,8 km per jam, tentukan besar dan arah kecepatan perpaduan gerak perahu tersebut. Itu yang A. Yang B, jarak yang ditempuh perahu. Yang C, waktu yang diperlukan perahu untuk menyeberang sungai. Setelah kalian membayangkan soalnya atau kasusnya, langsung habis itu kalian coba gambarkan peristiwanya atau kasusnya tadi. Nah, misalkan di sini sudah saya siapkan gambar dari peristiwanya. Sungai lebarnya 100 meter. Perahu motornya diarahkan tegak lurus dengan arus sungai. Berarti ini ya, VP, V kecepatan perahu. Arahnya tegak lurus. Kemudian jika kecepatan arus sungai adalah 28,8 km per jam, ini berarti arah arus sungainya, VA, kecepatan arus air. Nah, kalau kita tuliskan berarti di sini VP itu sama dengan 54 km per jam. Nah, ini kalau mau kita rubah ke meter per sekon berarti sama dengan 54, 1 km berapa meter? 1000, berarti dikali 1000 dibagi dengan 1 jam berapa sekon? 3600. Coret, 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 coret. Nah, 540 dibagi 36 hasilnya adalah 15 meter per sekon. Kemudian V arus airnya, VA sama dengan di situ 28,8 km per jam. Berarti sama dengan 28,8 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan ini berarti coret, 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 coret. Nah, tinggal 288 dibagi 36 hasilnya adalah 8 meter per sekon. Ya, ini adalah kecepatan arah arus sungai. Yang ditanyakan yang A. Yang A ditanya apa? Besar dan kecepatan perpaduan gerak perahu tersebut. Berarti besarnya kecepatan. Nah, yang A ditanyakan V sama dengan titik-titik tanda tanya. V yang ini ya. Jadi di sini perahu ini diarahkan tegak lurus dengan arah arus sungai. Artinya arah kecepatan perahunya itu tegak lurus dengan arah kecepatan arus sungai. Nah, di sini perahu secara serentak dipengaruhi oleh dua gerak, yaitu gerak motor pendorongnya dan gerak arus air. Ternyata hasil perpaduan dua gerak ini menyebabkan gerak perahunya itu melenceng dalam arah OC atau ini OC atau 0C ini ya. Jadi dia geraknya aslinya kan seperti ini karena ada arus sungai sehingga dia geraknya ke sini. Geraknya sesuai dengan lintasan OC dengan kecepatan V. Nah, sekarang arahnya berarti di sini adalah V dan theta di sini ya. Sama dengan titik-titik tanda tanya. Yang B, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh perahu sampai di seberang sungai. Berarti panjang OC ya. OC ini berapa? Yang C, waktu yang diperlukan perahu menyeberangi sungai. Nah, berarti T ya. T dari O ke C sama dengan berapa? Jawab. Yang A. Ditanyakan kecepatan dan arahnya. Untuk mencari V berdasarkan ada VP, ada VA, masih ingat di bab vektor. Nah, berarti V ini sama dengan akar dari VP
kuadrat ditambah VA kuadrat. Berarti V-nya sama dengan akar, VP-nya berapa? VP 15 meter per sekon 15 kuadrat ditambah V arus airnya adalah 8 kuadrat. Berarti sama dengan akar 225 ditambah 64 sama dengan akar 289 sama dengan, kalau akar 289 17 satuan meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan si perahu akibat pengaruh dari arus sungai. Kemudian bagaimana untuk mencari theta? Nah, kalau kita tahu VP-nya sudah tahu, VA sudah tahu, berarti mencari theta pakai sin, cos, atau tan. Nah, paling mudah pakai tan. Nah, berarti tan theta, tan desa, depan per samping. Berarti depannya yang mana? Ini tetanya, depannya mana? Depannya ini. Ini kan VP. Sampingnya mana? Ini kan VA. Nah, berarti depan per samping sama dengan depannya adalah VP per VA sama dengan VP-nya 15, VA-nya 8. Nah, tan theta sama dengan 15 per 8, ini adalah 1,875. Nah, kalau dicari tetanya, karena ini bukan sudut istimewa, kita bisa pakai bantuan kalkulator. Jadi theta itu adalah arkes tan 1,875 atau sama dengan inverse dari tan 1,875. Nah, ini hasilnya theta. Kita taruh ke atas lagi ya. Ini sama dengan 61,93 derajat. Nah, itu adalah tetanya. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah OC atau jarak yang ditempuh, ya kan? Kita tulis di sini ya. B, dari gambar atau dari peristiwa kita ada clue ini, panjangnya atau sungainya, lebarnya sungai itu adalah 100 meter. Kita juga sudah tahu tetanya. Nah, berarti sin theta tadi kan kita sudah dapatkan itu. Tetanya udah dapat berapa? 61,93 derajat. Nah, sin theta sama dengan sin demi depan per miring. Berarti depannya mana? Nah, BC. Berarti BC per miringnya mana? OC. Kita ingin mencari OC, berarti OC sama dengan BC per sin theta sama dengan BC-nya udah diketahui 100 meter per sin theta, sin 61,93 sama dengan 100 per sin 61,93. Kalau pakai kalkulator itu adalah hasilnya 0,88. Berarti sama dengan 113,64 meter. Nah, ini yang B. Sekarang yang C. Yang C tanyakan apa tadi? Waktunya TOC dari O ke C. Yang C. Oh ya, hasil perpaduan antara ini kan GLB ke kanannya. Sungainya ini kecepatannya dianggap konstan atau GLB. Nah, motor perahunya juga konstan. Jadi perpaduan dua gerak lurus beraturan atau perpaduan dua GLB ini akan membentuk GLB juga. Jadi di sini V-nya ini juga GLB atau konstan ya. GLB atau konstan. Kalau GLB berarti berlaku rumus V sama dengan S per T. Berarti kalau mau mencari T sama dengan S per V. Nah, berarti T sama dengan S-nya berapa? S-nya adalah OC. Nah, 113,64 dibagi dengan V. V-nya berapa? V-nya adalah tadi yang A 17 meter per sekon. Berarti sama dengan 6,68 sekon. Ini adalah perpaduan antara dua gerak lurus beraturan. Oke, sekarang kita membahas gerak parabola. Seperti yang saya bilang di awal tadi, gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mari kita perhatikan gambar ini. Misal ini adalah sebuah peluru, jadi ini adalah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi alfa. Nah, di sini adalah sudutnya alfa. Dan kecepatan V awal atau V0, berarti di sini kecepatannya adalah V0.
maka peluru tersebut dapat dianggap mengalami 2 gerak sekaligus, yaitu pada arah vertikal atau searah sumbu Y, karena ini kan miring jadi punya 2 nilai. Nah, ini, dan searah sumbu X. Ini adalah V0X, ini adalah V0Y. Kemudian lintasan geraknya, kalau pada detik pertama, detik ke-0 di sini, seret, habis itu lintasannya akan membentuk parabola. Makanya namanya juga gerak parabola. Jadi di setiap waktunya atau posisinya peluru mengalami 2 gerak. Nah, ketika di awal tadi ada V0X, ada V0Y. Begitu pula ketika di sini ada V, ini bukan V0 ya, berarti di sini adalah ini, misalkan dia VT-nya di sini. V pada saat T, pada saat waktu di sini. Nah, ini adalah VTX. Di sini searah sumbu Y, ini ada VTY. Begitu pula di sini. Nah, kalau di sini dia searah sumbu X-nya ini, geraknya juga ke sana. Nah, ini adalah V-nya, VT. VT ini sama dengan VTX ya. Di puncak ini dia kecepatannya 0, jadi VT searah sumbu Y dia sama dengan 0. Kemudian sampai di sini dia turun. Nah, turun berarti kecepatannya arahnya ke sana. Ini adalah VT. V saat T ya, VT. Dia punya komponen searah sumbu X, berarti di sini ada VTX, dan juga komponen searah sumbu Y, VTY. Begitu pula di sini. Dia ini kalau diteruskan akan membentuk garis seperti ini, terus seperti ini. Nah, di sini punya komponen searah sumbu X. Nah, V-nya dulu sini kan. Nah, ini adalah VT. Berarti di sini adalah VTX, terus di sini adalah VTY. Kemudian kalau di sini alfa, di sini sudutnya berubah-ubah, setiap saat sudutnya berubah-ubah. Misalnya di sini adalah theta ya, jadi di sini punya sudut sendiri. Ini sudutnya 0 berarti ya. Ini punya sudut sendiri nanti di sini. Kalau di sini sudutnya sama dengan alfa ini, tapi dia berlawanan ya, ini adalah minus alfa. Sama dengan alfa yang di sini, sudut awalnya. Ingat, gerak parabola tadi adalah paduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini gerak yang searah sumbu Y atau vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga gerak yang arahnya ke atas atau ke bawah ini adalah GLBB. Sedangkan yang searah sumbu X dia kecepatannya konstan. Nah, V0X ini akan tetap sama dengan VTX, sama dengan VTX di sini, sama dengan VTX di sini, sama dengan VTX di sini. Berarti dia konstan. Nah, ini adalah GLB. Sekarang kita analisis terlebih dahulu gerak yang searah sumbu X. Gerak searah sumbu X tadi GLB, berarti di sini kecepatannya gimana? Nah, V-nya sama dengan konstan atau tetap. Pada gerak parabola ini ada 3 besaran yang penting, yaitu kecepatan awal. Yang kedua, ada kecepatan setiap saat. Kemudian yang ketiga ada posisi. Nah, dia ada posisi. Oke, kita cari yang pertama, kecepatan awal dulu. Kecepatan awal berarti di sini adalah V0 yang searah sumbu X ya, V0X. Kalau ini ada V0, ini ada V0X, mengapit sudut theta. Nah, mengapit sudut alfa kok theta. Mengapit sudut alfa, maka pakai sin apa cos? Kalau mengapit sudut berarti dia adalah cos. Nah, di sini berarti V0 searah sumbu X itu sama dengan V0 cos alfa. Kemudian kecepatan setiap saat. Nah, kecepatan setiap saat, jadi di sini di VTX ini kan konstan, berarti VTX itu sama dengan V0 cos alfa karena kecepatannya konstan tetap. Kemudian posisi. Ini kan GLB, berarti rumus yang berlaku V sama dengan S per T. Sehingga S atau posisi di sini itu adalah X ya. Berarti X per T. Berarti kalau kita mau mencari X itu sama dengan V
VTX atau V yang searah sumbu X ya, dikali dengan T. Nah, VTX-nya tadi apa? V0 cos alpha, V0 cos alpha dikali T. Nah, ini adalah rumus untuk mencari X. Nah, ada 3 besaran ini yang penting. Yang pertama adalah kecepatan awal, yang kedua adalah kecepatan setiap saat. Kemudian yang ketiga adalah posisi atau X-nya ini. Nah, 3 besar ini yang penting. Begitu pula pada gerak yang searah sumbu Y. Sekarang kita analisis yang searah sumbu Y atau GLBP. Kita geser ke atas ke sini ya. Gerak yang searah sumbu Y ini GLBP, berarti ciri khasnya GLBP, percepatannya sama dengan konstan. Kecepatannya gimana? Kecepatannya tidak konstan. Nah, tidak konstan. Nah, besaran yang pertama, kecepatan awal. Berarti kecepatan awal, kecepatan awal atau V0Y. V0Y di sini. Sini ya, V0Y. V0Y karena ini yang mengapit itu cos, berarti lawannya di sini adalah sin. Nah, berarti di sini V0Y sama dengan V0 sin alfa. Kemudian yang kedua ada kecepatan setiap saat. Kecepatan setiap saat. Karena GLBP sehingga berlaku VT sama dengan V0 plus AT atau plus minus AT ya ini sebenarnya ya. Di gerak lurus berubah peraturan. Kalau minus itu berlaku untuk perlambatan. Nah, di sini dia diperlambat oleh percepatan gravitasi. Berarti A-nya kita ganti menjadi min G. Nah, berarti kecepatan setiap saatnya VTY itu sama dengan V0. V0-nya V0Y. Berarti V0 sin alfa min A-nya kita ganti G dikali dengan T. Nah, ini adalah rumus untuk kecepatan setiap saat. Kemudian yang ketiga ada posisi. Posisi atau Y. Kalau di GLBB itu kan berlaku Y sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau di sini berarti Y sama dengan V0-nya itu adalah V0 sin. Nah, ini berarti V0 kali sin alfa dikali T. A-nya itu adalah kan arah geraknya ke atas, sedangkan G-nya ke bawah, sehingga berlawanan. Makanya di sini adalah min setengah GT kuadrat. Nah, di sini kita sudah dapat 3 besaran tadi. Kecepatan awal rumusnya mana ini? Kecepatan awal rumusnya adalah ini. Kemudian kecepatan setiap saat rumusnya adalah ini. Nah, yang saya tanda-tanda ini yang penting ya. Kemudian yang ketiga posisi atau Y di sini. Nah, 3 besaran ini yang penting. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada resultan dan arah kecepatan. Ini resultan kecepatan. Nah, di sini ada V0, ada VT, V di sini di puncak ini ya. Ini saya tulis saya tandai puncak. Di sini adalah P. Di sini adalah Q ya. Buat nandai titik-titiknya saja. Kalau kita lihat di sini VT ini kan gabungan dari VTX dan VTY. Nah, berarti kalau mau mencari VT itu sama dengan akar dari VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Nah, sedangkan kalau mau mencari arah, ini bisa alfa, bisa theta. Kalau di sini sudah pasti 0. Nah, di sini ada alfa, ini bukan alfa ya. Bisa gamma dan lain sebagainya karena berbeda-beda. Berarti arahnya, kalau kita mau mencari arahnya tan theta, kita paling gampang pakai tan theta sama dengan VTY dibagi dengan VTX. Nah, ini adalah untuk mencari resultan V pada suatu titik, kemudian ini untuk arahnya. Selanjutnya ada titik tertinggi. Titik tertinggi itu maksudnya gimana? Nah, ini dia puncaknya. Kira-kira yang sekarang jadi pertanyaan adalah kira-kira berapa ketinggian maksimum yang mampu dicapai oleh geraknya peluru. Nah, ini misalnya ini peluru. Berapa besarnya ini? Ini adalah Y maksimum. Terus dari sini kita juga bisa mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk awal mula gerak sampai di titik puncaknya. Nah, ini berarti berapa waktu yang diperlukan
dari sini sampai sini. Ini adalah TY maksimum. Oh ya, di titik tertinggi ini tadi VTY-nya itu kan 0. Nah, berarti kita ada clue itu. Di titik P VTY-nya tadi adalah sama dengan 0. Berarti ini kita substitusikan pada gerak yang searah sumbu Y. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan yang kecepatan setiap saat tadi, kecepatan setiap saat di sumbu Y, VTY itu kan sama dengan V0 sin alfa min GT. Tadi kan gini kan, VTY-nya 0. Nah, ini VTY ini. VTY-nya 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Kita pindah ruas ke kiri berarti menjadi GT sama dengan V0 sin alfa. Nah, kita tahu di sini TY maksimum. Nah, waktu untuk sampai di ketinggian maksimum itu sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Nah, ini adalah waktu untuk sampai di ketinggian maksimum. Waktu untuk sampai di titik tertinggi. Nah, kalau sudah tahu waktunya, sekarang kita masuk ke ketinggian maksimumnya berapa sih? Nah, gitu kan. Y max-nya berapa? Kita bisa masuk ke rumus yang mencari posisi atau Y. Nah, berarti Y sama dengan V0 sin alfa kalikan dengan T min setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa. T-nya mana? T-nya ini. Berarti kita masukkan sini. Nah, berarti ini adalah V0 sin alfa per G dalam kurung min setengah G. Nah, T-nya kita ganti ini lagi. V0 sin alfa per G dikuadratkan. Berarti sama dengan, ini kan ada V0 sin alfa, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G min setengah G. Di sini ada dikuadratkan, berarti ini adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Nah, di sini ada G, berarti bisa kita coret, masih ada 1 G-nya. Berarti sama dengan V0 kuadrat, kita tulis lagi sin kuadrat alfa per G min V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, kita dapat berarti di sini. Ini kalau kita samakan penyebutnya berarti sama dengan ini kalikan 2 ya. Berarti 2 kali V0 kuadrat sin kuadrat alfa min V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. 2 dikurangi 1, 1. Nah, kita geser ke bawah. Berarti sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini adalah G, bukan 9 ya. Ini G. Ini adalah Y maksimum. Y max. Nah, kita sudah dapat rumus untuk menentukan Y maksimumnya. Kalau kita perhatikan di sini, V0 sin alfa itu apa yuk? V0 sin alfa itu adalah V0Y. Berarti ini sebenarnya sama aja dengan V0Y dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali G. Nah, sama dengan ini juga ya. Nah, kita gabung di sini. Jeret, jeret. Nah, ini kalau titik tertinggi. Sekarang saya ingin tahu berapa jauh sih titik terjauhnya. Nah, berarti di sini adalah X-nya. Sepanjang dari sini, dari titik awal sampai di sini. Ini namanya X maksimum. Nah, kita kembali ke bawah. Kita sekarang mencari X max. Nah, untuk menentukan titik terjauh atau X max, berarti di sini lihat, ini bendanya atau pelurunya ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 0. Nah, di titik ini adalah ketinggiannya 0. Nah, di sini ketinggiannya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0.
Nah, kita dapat satu clue itu. Titik terjauh di titik Q tadi ya. Di titik Q, Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan pada gerak searah sumbu Y, maka kita bisa mendapatkan waktu untuk sampai di titik terjauh. Waktu untuk sampai di titik terjauh. Nah, berarti Y kita masukkan ke rumus posisi Y sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Y-nya 0 sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Yang ini kita pindah arus ke kanan menjadi setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa dikali T. Di ruas kiri ada T, coret. Di ruas kanan ada T. Nah, ini masih 1. Berarti di sini adalah GT per 2, kan bisa saya rubah seperti ini, sama dengan V0 sin alfa. Berarti kita bisa dapat GT ini sama dengan 2 V0 sin alfa, atau T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Ini adalah TX max, waktu untuk sampai di titik maksimum. Nah, ini adalah waktu untuk sampai di titik terjauh atau TX max. Lihat, kita cermati. TX max ini sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Kita bandingkan dengan TY maksimumnya. V0 sin alfa per G. Berarti TX max itu adalah 2 kali TY maksimum. Nah, waktu yang diperlukan untuk sampai di titik Q ini sama dengan 2 kalinya waktu untuk di P. Nah, berarti waktu dari titik O ke P ini sama dengan P ke Q. Nah, berarti hubungannya tadi apa? TX max itu sama dengan 2 kali waktu TY max. Nah, ini waktunya. Kita sudah dapat waktunya. Nah, tinggal gampang nih mencari titik terjauhnya. Jarak terjauh. Jarak terjauh. Kita bisa mencari rumus X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Berarti di sini sama dengan V0 cos alfa, T-nya adalah ini. 2 V0, ini 2 V0 sin alfa per G. Berarti di sini sama dengan V0 dikali V0, V0 kuadrat per G. Kita geser dulu. Kemudian sisanya di sini, berarti di sini adalah 2 sin alfa cos alfa. Ingat, 2 sin alfa cos alfa di trigonometri matematika, 2 sin alfa cos alfa ini sama dengan sin 2 alfa. Nah, berarti ini bisa kita rubah. Berarti sama dengan V0 kuadrat per G dikali sin 2 alfa. Ini adalah X max. Loh, ini adalah X max atau jarak terjauh. Nah, itu tadi besaran-besaran pada gerak parabola atau rumus-rumus pada gerak parabola. Ada kecepatan awal, ada kecepatan sesaat, dan posisi. Begitu pula ada resultannya atau resultan kecepatan. Ada titik tertinggi dan titik terjauh. Y max atau X max. Nah, sekarang ada contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal 1. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Kecepatan awalnya 200 meter per sekon. Berarti V0 sama dengan 300 meter per sekon. G-nya 10. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah koordinat peluru setelah 2 detik. Namanya koordinat itu berarti X, Y. Nah, berarti ini sama aja dengan mencari posisi X dan posisi Y. Berarti yang ditanya A. Yang A adalah koordinat, berarti X, Y.
ini sama dengan berapa setelah T-nya sama dengan 2 sekon. Yang B, kecepatan peluru setelah 2 detik. Berarti VT sama dengan berapa ketika T-nya sama dengan 2 sekon juga. Yang C, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Namanya apa? TY max sama dengan berapa? Yang D, titik tertinggi peluru. Titik tertinggi apa? Berarti Y max atau H max. Mana saja terserah. Yang E ada jarak terjauh, berarti X max sama dengan berapa? A, posisi, berarti kita cari dulu yang X. X sama dengan rumus X tadi di awal. Coba di back kalau masih lupa, atau paling gampang setelah rumus jadi itu bisa kalian catat. Jadi videonya di pause dulu terus dicatat. Nah, di awal tadi rumus X, posisi di X itu sama dengan V0 cos alfa dikali T. Berarti sama dengan kecepatannya berapa? 200. Oh, ini 200 ya, bukan 300. Ini 200. Konsentrasinya mulai hilang. 200. Nah, kayak gini. 200 cos alfa, cos 30 dikali T, T-nya 2 detik. Nah, 2 sekon. Berarti sama dengan 200 dikali cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3 dikali 2. Nah, ini ada 2 coret-coret. Berarti sama dengan 200 akar 3 meter. Ini yang X. Yang Y sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Berarti sama dengan V0 nya adalah 200 sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. T nya berapa? 2 detik. Min setengah. G nya berapa? 10. T nya 2 kuadrat. Sama dengan ini coret-coret. Berarti tetap 200 dikurangi 5 dikali 4, 20. Berarti di sini Y nya adalah 180 meter. Oh, berarti koordinat setelah 2 detik itu adalah X, Y nya itu sama dengan 200 akar 3, 180 dalam satuan meter. Yang B, yang ditanyakan adalah VT. VT ini kan resultan dari VTX dan VTY. VT ini sama dengan akar VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Nah, kita cari satu persatu berarti. Geser ke atas. Kita cari VTX dulu. VTX itu sama dengan V0 cos alfa sama dengan V0 200 cos 30 tadi setengah akar 3 sama dengan 100 akar 3. Yang VTY sama dengan V0 sin alfa min GT. Berarti sama dengan V0 nya 200 sin 30 setengah min 10 kali T nya adalah 2. Berarti sama dengan ini 100 dikurangi 20. Berarti sama dengan 80 meter per sekon. Ini meter per sekon. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti VT ini sama dengan akar 100 akar 3 dikuadratkan ditambah 80 kuadrat. Nah, ini akar. Berarti sama dengan akar 100 dikuadratkan berarti kan 10.000. Akar 3 dikuadratkannya berarti 3 kali 3 ini. Ditambah 8 kali 8, 64, 00. Berarti di sini sama dengan akar 30.000 ditambah 6.400 sama dengan akar 36.400. Berarti akar 36.400 itu adalah 190,8. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, B sudah ketemu. C, TY maksimum. Kita taruh di sini ya. TY maksimum
sama dengan rumusnya apa? V0 sin alfa per G sama dengan V0 nya 200 kali sin 30 setengah per G nya 10. Berarti coret 20 dibagi 2 10 sekon berarti ya, 10 sekon. Nah ini adalah yang C ini tadi ya. Yang D ditanyakan Y max D, Y maksimum. Rumusnya apa yo? Y maksimum V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Berarti sama dengan V0 nya 200 kuadrat. Berarti di sini adalah sin kuadrat 30 dibagi dengan 2 kali 10 20 ya. Berarti sama dengan 4. Nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sin 30 itu kan setengah. Sin 30 setengah ini kuadrat dibagi 20. Coret. Ini coret 2. Sama dengan, berarti di sini adalah 2000 dikali 1 per 4. 2000 bagi 4, 500. Sama dengan 500 meter. Loh, ini adalah ketinggian maksimumnya ya. Ketinggian maksimumnya 500 meter. Yang E ditanyakan X maksimum. Nah, X max sama dengan V0 kuadrat, rumusnya yang di awal tadi, per G dikali sin 2 alfa. Nah, ini sering-sering latihan mengerjakan soal. Nanti kalian bisa hafal sendiri rumusnya. Y max V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, X max V0 kuadrat per G dikali sin 2 alfa. Berarti di sini sama dengan V0-nya adalah 200 kuadrat per 10 sin 2 alfa sama dengan sin 2 kali 30. Nah, kayak gini kan. Sama dengan 4, 0-nya ada 4 tuh, 2, 3, 4 dibagi 10. Coret. Ini sama dengan berapa? Sin 60. Sin 60. Nah, sin 60 sama dengan 4000. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 3 sama dengan 4000 bagi 2, 2000 akar 3 meter. Loh, ini adalah jarak jangkauan terjauhnya. Contoh soal kedua. Seorang pemain basket melakukan pelemparan bola pada ketinggian 1,85 meter. Ini adalah ketinggian orangnya ya. 1,85 meter ketinggian bola awalnya. Dengan sudut elevasi 45 derajat. Pada jarak mendatar 6 meter. Berarti X ini ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Anggap aja ketinggian orang ya. H orang sama dengan 1,85 meter. Ini 1. Kemudian X-nya sama dengan 6 meter. Terus ketinggian ringnya di sini 2,75. Jadi HR ring sama dengan 2,75 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah di sini ada tetanya atau alfa sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan lemparan. Nah, V0 berarti kan. Ini butuh kecepatan berapa biar dia bisa masuk. V0 sama dengan berapa? Nah, di sini kita ada clue yang pertama ini, X sama dengan 6. Nah, ini penting ini. Kemudian di sini kita bisa tahu, nah kalau diteruskan seperti ini, panjang ini berapa? 2,75 dikurangi 1,85, maka Y-nya ini adalah sama dengan 0,9 ya ini ya. Y sama dengan 2,75 dikurangi 1,85. Berarti sama dengan 0,9 meter. Nah, ini adalah 0,9 meter. Nah, kita ada dua clue. Clue pertama adalah X-nya, clue kedua adalah ini, Y-nya. Kita pakai dulu yang X. Nah, X sama dengan V0 cos alfa dikali T. X-nya berapa? X-nya 6. 6 sama dengan V0-nya kita cari, V0 dikali cos alfa cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali T-nya juga belum kita ketahui. Nah,
Berarti di sini T ini kan sama dengan 6 dibagi V0 akar 2 per 2. Kalau kita ini 2-nya kita taruh di atas, berarti T sama dengan 2 dikali 6 dibagi V0 akar 2 sama dengan 12 per V0 akar 2. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk bola dari awal, titik awal sampai ke masuk ring. 12 per V0 akar 2 sekon. Kemudian berdasarkan clue yang Y, rumusnya adalah V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 0,9 sama dengan V0 sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikali T-nya berapa? Nah, ini. Kita masukkan 12 per V0 akar 2 min setengah G-nya berapa? 10. T-nya dikuadratkan. Berarti di sini 12 per V0 akar 2 dikuadratkan. Kita geser ke atas. 0,9 sama dengan, nah di sini ada akar 2, coret dengan akar 2. V0 juga dicoret. 12 ini bisa kita coret dengan ini. Berarti tinggal 6 di sini ya. 0,9 sama dengan 6 dikurangi setengah kali 10 5. 5 dikali dengan 12 dikuadratkan 144 dibagi V0 kuadrat akar 2 dikuadratkan berarti 2. Berarti 2 kali V0. 2 kali V0. 144 bagi 2 itu adalah 72 loh. Ini berarti 72. 0,9 sama dengan 6 dikurangi. Ini gini loh ya. Nggak bisa dioperasikan atau dikurangi dulu, nggak bisa. Harus dikalikan dulu. 5 dikali 72. 5 kali 72 360 dibagi dengan V0. Tujuan kita mencari V0 ya kan? Tujuan kita mencari V0 ini adalah V0 kuadrat. Kita pindah ruas ke kiri berarti 360 per V0 kuadrat sama dengan 6 dikurangi 0,9. Nah, V0 kuadrat sama dengan 360 dibagi 6 kurangi 0,9 5,1 sama dengan 70,59 ini ya. Berarti V0 itu sama dengan akar 70,59. Angkanya jelek. Berarti sama dengan 8,4 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan awal agar bolanya bisa masuk ke dalam ring. Lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal 3. Suatu proyektil ditembakkan dari puncak menara yang tingginya 100 meter dengan sudut elevasi cos alfa. Nah, di sini adalah cos alfa itu sama dengan 3/5. Kalau cos alfa itu 3/5, sin alfa berarti apa? Cos itu kan samping per miring, cos sami samping per miring. Kalau kita buat segitiga begini, ini adalah alfanya. Cos alfa samping per miring, berarti di sini ada 3, ini 5. 3, 5 gandengannya di sini pasti 4. Berarti sin alfa sama dengan 4/5. Kecepatan awalnya 50 meter per sekon. V0 sama dengan 50 meter per sekon. Ini V0 ya. V0. Berapa jauh jarak pada saat peluru jatuh di tanah terhadap kaki menara? Nah, yang ditanyakan adalah ini. X total. Ini sebenarnya kan kalau kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita ada garis bantu lagi di sini. Nah, ini sebenarnya kan X1, X2. Parabolanya kan ini. Terus ditambah gerak lanjutan yang ini. Berarti di sini adalah X total. Yang ditanyakan X total. X total berapa? Untuk mencari X total di sini ada dua cara. Cara yang pertama, cara satu itu kita bisa dengan mencari X total
sama dengan X1 plus X2. Berarti kita nyari satu persatu. X1 ini kan X maksimumnya dari sini. Ditambah dengan X2 ini gerak kayak gerak vertikal. Cara kedua, kita mencari waktu total dari berangkat awal, posisi awal sampai di sini. Berarti dengan T selama di udara ya. Berarti T total. Kemudian kalau sudah didapatkan T total, kita bisa masuk langsung X total. X total itu sama dengan V0 cos alpha dikali T. T-nya adalah T total. Kita masukkan sini. Nah, kita bahas dulu yang cara pertama. Cara 1. X total sama dengan X1 plus X2. Kita tahu X1 itu adalah X maksimum dari gerak parabolanya. Nah, X1 sama dengan V0 kuadrat per G dikali sin 2 alpha sama dengan V0 nya 50 kuadrat per G nya 10 dikali sin 2 alpha. Sin 2 alpha itu apa tadi? Sin 2 alpha itu adalah 2 sin alpha cos alpha. Loh, berarti di sini kita rubah menjadi 2 kali sin alfanya. Sin alfanya 4/5. 4/5 dikali cos alfanya 3/5. Kita geser ke atas. Sama dengan 50 kuadrat 525 00 dibagi 10. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Berarti di sini 24 dibagi 5 kali 5 25. Coret, ini coret 1 berarti 10 ini ya. 10 kali 24 berarti 240 meter. Loh, ini adalah X1-nya. Sekarang mencari X2. Mencari X2 kita harus tahu waktunya. Waktu dari sini sampai ke sini. Nah, kita cari waktunya dulu. Berarti waktu dari, oh ya biar mudah kita kasih kode di sini. Di sini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah C. Berarti waktunya yang di sini kita cari TBC untuk mencari X2 ya. Mencari X2. Untuk mencari X2 kita perlu waktu dari B ke C. Ini berapa? Nah, geraknya tadi yang ke bawah itu kan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Nah, berarti bisa kita mencari H-nya sama dengan V0 sin alpha T plus ya, karena arah geraknya searah dengan arah percepatan gravitasi. Setengah GT kuadrat. Hanya berapa hanya? Hanya. Loh, ketinggian H ini adalah 100 ya, dari sini titik B ke titik C. Itu adalah 100 meter ketinggiannya. Jadi di sini adalah 100 sama dengan V0-nya 50 sin alpha 4/5 tadi ya, dikali T yang kita mau cari, ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. 100 sama dengan ini 5 coret, ini 10 kali 4 40 T ditambah setengah kali 10 5 T kuadrat. Loh, ini lah jadi persamaan kuadrat. Berarti 5 T kuadrat ditambah 40 T, pindah ruas ke kanan jadi min 100 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan lagi, bagi 5 semuanya, ditambah 8T min 20 sama dengan 0. Nah, kalau ketemu seperti ini dan nggak ketemu faktornya, berarti kita pakai rumus ABC. T12 itu sama dengan min B plus minus, ini di matematika ya, akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2 kali A. Geser ke atas. Sama dengan B-nya berapa? B-nya 8, berarti min 8 plus minus akar B-nya 8 kuadrat 64 min 4 dikali A-nya 1, C-nya min 20 dibagi dengan 2 kali A-nya 1 berarti 2 sama dengan min 8 plus minus akar 64 min dikali min plus berarti di sini 4 kali 2 80 per 2 berarti sama dengan min 8
plus minus akar 64 ditambah 80 itu adalah 144 dibagi 2. Geser lagi, sama dengan min 8 plus minus akar 144 ini ya, itu adalah 12 dibagi 2. T untuk yang pertama itu sama dengan min 8 plus 12 pakai yang plus dibagi 2, sama dengan 4/2 sama dengan 2 sekon. Yang T yang kedua sama dengan min 8 min 12 dibagi 2. Nah, dari sini aja sudah kelihatan. Ini nggak mungkin ini. Berarti di sini adalah min 20/2 sama dengan min 10 sekon. Waktu kok min, berarti enggak ya. Jadi ini enggak. Berarti yang waktunya adalah 2 sekon. Kalau udah ketemu T-nya 2 sekon, berarti bisa kita mencari X2-nya. Nah, T-nya udah ketemu 2 sekon. Kita mencari X. Mencari X-nya adalah X itu sama dengan V0 cos alfa dikali T, sama dengan V0-nya 50 dikali cos alfa 3/5 tadi ya di awal, kali T-nya adalah 2, berarti sama dengan 5 coret ini 10 kali 6 60 meter. Loh, ini adalah X2. X total itu adalah X1 plus X2, berarti X1 nya 240. X total sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 240 ditambah 60 sama dengan 300 meter. Ini yang cara pertama ya. Kita mencari X1 dan X2, cara pertama. Nah, sekarang kita yang cara 2. Cara 2, mencari T total. Nah, kita bisa pakai bantuan langsung, jadi dianggap sebagai satu buah gerak parabola secara total. Nggak dianggap 2 gerak, tapi gerak parabola secara keseluruhan. Kalau gerak parabola secara keseluruhan, maka kita bisa mencari ada bantuan Y-nya atau H-nya ini ya. Berarti H atau Y, terserah, sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Nah, ini karena kita anggap sebagai satu buah gerak, maka titik ketinggiannya itu kan dihitung dari posisi awal. Posisi awalnya di sini. Sementara ketinggiannya itu di bawahnya. Loh, ketinggiannya kan di sini, 0 itu kan di sini. Ketinggian 0 di sini berarti sedalam ini 100 meter. Itu adalah min berarti ya. Nah, di sini adalah min 100. Sama dengan kecepatannya 50. Sin alfa tadi berapa yo? 4/5. 4/5 dikali T yang kita mau cari. Min setengah kali G, setengah kali 10 berarti 5 T kuadrat. Min 100 sama dengan coret 10 40 T min 5 T kuadrat. Hampir sama angkanya, tapi beda di sini berarti kita pindah ruas kiri ya. 5 T kuadrat pindah ruas kiri min 40 T, ini tetap berarti min 100 sama dengan 0. Angkanya tetap sama ya, tapi positif dan negatifnya yang berbeda. Kita sederhanakan lagi, berarti bagi 5 semuanya. T kuadrat min 8T min 20 sama dengan 0. Kayak tadi juga ya, rumus ABC, berarti T12 ini sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2 dikali A sama dengan min B. B-nya min 8, min 8 berarti plus 8 plus minus akar B kuadrat, B kuadratnya 8 kali 8 64. Ini berarti 64 ditambah 80 sama dengan 144 tadi ya, dibagi 2 A nya 1 berarti sama dengan 8 plus minus akar 144 itu sama dengan 12 dibagi 2. Nah, kita dapat T1 nya itu sama dengan 8 ditambah 12 per 2 sama dengan 20 per 2. Nah, ya kali ini kebalikannya berarti 10 sekon yang positif. T2 ini kayaknya negatif nih. Sama dengan 8 dikurangi 12 loh, negatif. Per 2 nggak usah dihitung. Ini sama dengan min 4 ya. Min 4 per 2 sama dengan 2 sekon, itu nggak apa-apa. Min. Nah, berarti nggak ada ini. Jadi yang benar ini. Kalau T ini adalah T total ya. T1 ini adalah T total.
T total yang diperlukan dari awal sini, dari titik A sampai titik C. Berarti T A sampai C itu sama dengan 10 sekon. Kalau udah ketemu di sini, gampang tinggal mencari X totalnya. X total itu sama dengan V0 cos alfa dikali T. Sama dengan V0 nya 50, cos alfanya 3/5, T-nya 10. 5 coret 10, 10 kali 3, 30. 30 kali 10, 300 loh, sama meter loh, sama. Pakai cara yang paling gampang yang mana? Lanjut contoh soal yang keempat. Contoh soal 4. Sebuah pesawat bergerak secara horizontal dengan kecepatan 300 meter per sekon. Kalau kita gambarkan kira-kira kan kayak gini. Misal ini adalah pesawat yang arah mendatar. Kecepatannya 300 meter per sekon. Kemudian ketinggiannya 8000 meter. Berarti misalkan ini seret, ini adalah ketinggiannya 8000 meter atau 8 kilo. Wah. Dari jarak mendatar atau dari buminya. Dilepaskan suatu benda. Berarti arah geraknya pasti ke sini. Ceret, membentuk satu parabola. Seperti ini. Nah, tentukan kecepatan benda sampai di tanah. Berarti yang ditanyakan adalah berapa kecepatan ini. VT. Dia punya dua komponen ya. Searah sumbu X, ini adalah VTX. Searah sumbu Y, berarti ini adalah VTY. Kemudian yang B, jarak tempuh benda dalam arah horizontal sejak saat dilepaskan. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah X sama dengan berapa. VT sama dengan berapa. V0-nya berapa? V0-nya sama dengan 300 ya. Meter per sekon. Arahnya mendatar, berarti alfanya sama dengan 0. Yang pertama, kita cari dulu yang A. VT ya, kecepatan benda sampai di tanah. VT itu sama dengan akar VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Kita cari dulu VTX. VTX sama dengan V0 cos alfa. Sama dengan V0-nya 300. Cos alfa, cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0, 1. Berarti sama dengan 300 meter per sekon. Kemudian VTY. VTY sama dengan V0 sin alfa plus GT ya. Plus karena dia arah geraknya searah dengan percepatan gravitasi. Geraknya ke bawah, percepatan gravitasinya juga ke bawah. Berarti di sini adalah plus GT. Sama dengan V0-nya 300. Sin alfa sin 0 berapa? Sin 0, 0 ya. Sin 0, 0 ditambah G10 T. Nah, T-nya ternyata di sini nggak diketahui. Waktu dari titik awal sampai ke titik tanah T nggak ketahui. Berarti kita cari dulu dong. Kita cari dulu T-nya. Kita pakai bantuan di sini ada Y 8000 ya. Y sama dengan V0 sin alfa dikali T plus setengah, plus ya karena searah dengan percepatan gravitasi, GT kuadrat. Y-nya 8000 sama dengan V0-nya 50 sin alfa sin 0, sin 0 0 kali T ya, berarti 0 di sini nanti ya, ditambah setengah dikali 10 T kuadrat. Nah, 8000 sama dengan 0, ini langsung ya, 5T kuadrat, berarti T kuadrat sama dengan 8000 dibagi 5. 8000 bagi 5 itu adalah 1600, berarti T sama dengan akar 1600 sama dengan 40 sekon. Loh, kita sudah dapat di sini, kita masukkan sini. Berarti di sini adalah 40 sama dengan ini 0, ini berarti 400. VTY-nya ternyata 400 meter per sekon. Loh, VT udah dapat, VTY udah dapat, berarti VT sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan akar, geser ke atas, 300 kuadrat 9, 0-nya ada 4. Nah, ditambah 16, 0-nya ada 4 juga. Sama dengan akar ini 160.000 ditambah 90
250.000 sama dengan 500 meter per sekon. Loh, ini kecepatannya ya. Kecepatan benda itu sampai di tanah, sampai di sini. Sekarang yang B. Yang B disuruh mencari X. B. Tadi kita sudah dapat waktunya nih. T dari titik posisi awal sampai di titik di tanah. Nah, berarti kita gampang mencari X. X sama dengan V0. Ingat tadi ya, rumus posisi setiap saat, baik di sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini kan sumbu X berarti kan V0 cos alfa dikali T sama dengan V0 nya 300 cosnya cos 0 cos 0 dikali T nya 40 tadi ya. Cos 0 itu berapa? Bukan 0 ya, tapi 1. Berarti 300 dikali 40 sama dengan 3 kali 4 12, 0 3 itu 23. Berarti 12.000 meter atau 12 kilometer loh. Itu adalah X-nya. Lagi contoh soal yang kelima. Terakhir contoh soal 5. Perhatikan gambar di bawah. Dua bola digerakkan secara bersamaan tanpa gesekan. Nah, gesekannya diabaikan. Kecepatan bola 1 8 meter per sekon. Berarti dia ke sana ini adalah 8 meter per sekon. Bola 2 5 meter per sekon. Berarti ini V0 ya. Ini V0 nya sama dengan 5 meter per sekon. Bola 2 dipercepat dengan percepatan tetap. Berarti A nya sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Maka kedua bola akan sampai di titik C pada waktunya sama. Berarti T1 sama dengan T2 ya. Kata kuncinya. Dari pernyataan-pernyataan berikut, waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C 0,3 sekon. Pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Manakah pernyataan yang benar? Nah, kita buktikan satu persatu. Pernyataan 1. Pernyataan 1. Waktu yang diperlukan bola 2 berarti T2 sampai di titik C itu sama dengan 0,3. Bener nggak? Kalau kita cermati di sini, jarak yang ditempuh searah sumbu X berarti ini kan sama antara bola 1 dan bola 2. Berarti X1 sama dengan X2. X kalau bola 1 itu kan GLB. Ini kan parabola. Kalau searah sumbu X itu kan GLB. GLB rumusnya adalah di sini V0 cos alfa dikali T. V0 nya V0 siapa? V0 bola 1 ya. Sama dengan X2. X2 nya GLBB. Berarti di sini adalah V02 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini perpaduan antara gerak parabola dan GLBB. V0 bola 1 itu 8. Cos alfanya berapa? Ini alfanya sama dengan 0. Cos 0. Nah, ini di sini cos 0. Hati-hati, cos 0 itu bukan 0 ya, tapi 1. Dikali T sama dengan V0 bola 2 5 dikali T ditambah setengah A nya 20 T kuadrat yang kita cari. 8 cos 0 berarti 8T sama dengan 5T plus 20 bagi 2 10 T kuadrat. 5T pindah ruas kiri berarti 8T min 5T berarti 3T ya. Sama dengan 10T kuadrat. Kanan kiri ada T berarti bisa kita coret 1 coret. Ini tinggal 1, masih 1 berarti T sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3 sekon. Oh, berarti benar pernyataan 1. Oke, pernyataan kedua. Saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil dari bola 1. Mencari kecepatan di titik C, VT ya. Pernyataan 2. Pernyataan 2. Apa pernyataan 2? VT bola 2 itu lebih kecil daripada VT bola 1 katanya. Bener gak sih? Kita buktikan. Kita nyari yang bola pertama dulu. Bola pertama karena gerak parabola berarti VT bola 1 itu sama dengan akar VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Kita nyari dulu VTX kuadrat. VTX saja. VTX itu sama dengan V0 cos alfa. Ini tetap pasti rumusnya isi itu tuh. Sama dengan V0 nya
8. Cos alfa, cos 0. Kan 0 tadi yang pertama, bola pertama. Cos 0, 1 berarti 8 meter per sekon. VTY-nya sekarang, VTY sama dengan V0 sin alfa plus GT. Parabolanya ke bawah ya, jadinya plus. Sama dengan V0-nya 8 sin 0 ditambah 10 dikali T. T-nya berapa tadi? 0,3. Ini kita dapat 0,3. Berarti sama dengan 0. Ya, ini adalah 3 meter per sekon. Berarti VT1 bola pertama atau VT bola pertama itu sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 9 sama dengan akar 73, atau ini sama dengan 8,54 meter per sekon. Ini bola 1. Bola kedua, bola 2. Ini bola 1 ya, bola 1, bola 2. Bola 2 itu GLBP, bukan gerak parabola ya. GLBP berarti dia VT bola 2 itu sama dengan V0 plus AT. Ingat rumus GLBP ada 3 rumus. Ini pakai rumus yang ke pertama, yang ke 1. Sama dengan V0 nya 5 ditambah A nya berapa tadi? 20 ya. T nya sama 0,3. Sama dengan 5 ditambah, ini berarti 3 kali 2, 6, berarti sama dengan 11 meter per sekon. Sekarang kita cek VT2 lebih kecil daripada VT1. VT2 nya 11, VT1 nya 8,54. Oh berarti salah, kan VT2 lebih besar, ya kan? VT2 harusnya lebih besar daripada VT1, berarti ini adalah salah. Pernyataan 3 apa pernyataan 3? Pernyataan 3, tinggi meja 45 cm diukur dari lantai. Nah, berarti ketinggian dari gerak parabolanya ini ya. Tinggi meja sama dengan 45 cm. Pernyataan 3. Berarti H bola 1 sama dengan 45 cm. Benar atau salah? Karena gerak parabola, H1 sama dengan V0 sin alfa dikali T ditambah ya, karena parabolanya ke bawah, setengah GT kuadrat sama dengan V0 nya 8 sin berapa? Sin 0 ya, sin 0 berarti 0 dikali 0 dikali T ditambah T nya 0,3, tapi tetap 0 di sini nanti, ditambah setengah dikali 10 dikali 0,3 dikuadratkan sama dengan 0 ditambah 5 dikali 0,09 sama dengan 0,45 hanya ya. H bola 1 meter, 0,45 meter itu kan sama dengan 45 cm. Oh ternyata cocok, bener. Nah kita sudah dapat pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Kita cek yang pernyataan 4. Saat di titik C, kecepatan bola 1 lebih besar dari bola 2. Nah, kita kan tadi sudah mencari VT bola 1 dan VT bola 2. Di sini katanya VT bola 1 lebih besar. VT bola 1 lebih besar. Nah, salah. VT bola 2 kayaknya lebih besar. Pernyataan 4 berarti juga salah. Pernyataan 4 salah. Pernyataan 4 salah. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Nah, ini ada soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan untuk menguji pemahaman kalian. Soal latihan. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Silakan dicoba di pause dulu, di pause, kemudian dicoba dikerjakan di kertas atau di buku kalian. Jika ada yang dirasa bingung, bisa ditanyakan. Oke, sekian untuk materi gerak parabola. Semoga video ini dapat mempermudah kalian belajar. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.